Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam, ayat harian kita hari ini di Yesaya 66 ayat 18. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Demikianlah firman Tuhan. Salam. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah tentang keselamatan sesudah hukuman. Berbicara kepada bangsa Israel dan kemudian berbicara kepada seluruh bangsa secara universal. Bahwasanya anugerah kasih Allah telah dinyatakan kepada seluruh bangsa di dunia ini. Dan kita dapat menerima anugerah itu di dalam Kristus yang telah dinyatakan hadir kepada kita bersama-sama. Dan kemudian salah satu hal yang perlu kita renungkan, dan ini menjadi hal yang sangat penting, adalah bagaimana seseorang dapat mengerti tentang kasih Allah jika ia tidak diampuni, ia tidak diselamatkan, dan ia tidak bertobat. Satu hal yang sangat penting untuk menerima anugerah terbesar ini adalah dengan pertobatan. Dan inilah sebenarnya seruan Allah kepada bangsa ini, bahwasanya mereka harus bertobat. Sebab Allah telah merancangkan rancangan damai sejahtera kepada mereka. Dan kemudian hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, hal yang tidak pernah didengar oleh telinga, hal tersebut pula lah yang akan dinyatakan oleh Allah di masa depan. Dan inilah yang menghantarkan kita untuk mengerti bagaimana Kristus menjadi nyata dalam dunia ini. Satu analogi yang sederhana yang akan menggambarkan bagaimana sesuatu hal yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar itu akan terlihat di masa depan adalah ketika Allah berkata, sebelum menggeliat sakit ia sudah bersalin, sebelum mengalami sakit beranak ia sudah melahirkan anak laki-laki. Hal ini tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar sebelumnya. Tetapi lihatlah bagaimana Allah telah menyatakan itu di perjanjian baru, bahwasanya Allah di dalam Kristus telah menggenapi setiap yang dikatakan di dalam perjanjian lama, karena semua itu merujuk kepada Yesus. Apa yang akan membuat seluruh bangsa datang berbondong-bondong untuk melihat Dia? Hal apa yang akan Tuhan lakukan untuk dapat mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka akan datang dan melihat kemuliaan Allah? Jawabannya adalah Yesus. Itu mengapa Paulus berkata bahwa di dalam Yesus tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi Yahudi. Yang ada adalah kita yang telah diselamatkan. Sehingga kita melihat bahwasanya kita ini menjadi satu komunitas yang dipersiapkan untuk kerajaan Allah yang sesungguhnya. Dan itulah yang kita harus renungkan hari ini. Segala hal Tuhan ketahui. Segala perbuatan rancangan Tuhan memahaminya. Sehingga jika Tuhan mengizinkan bangsa Israel terbuang, sebenarnya Tuhan mengetahui bagaimana akhir dari perjalanan mereka. Sehingga kekhawatiran sebenarnya telah terobati, sebab Tuhan tahu masa depannya. Tetapi yang menjadi penting adalah di dalam masa depan itu, di dalam rencana itu, apakah kita berada di dalam posisi yang akan tetap pada akhir dari rencana itu? Itulah yang kita harus pikirkan. Sehingga kita harus memutuskan sendiri bahwasanya kita juga akan datang untuk melihat kemuliaan ini, datang untuk terus bersukacita seraya seluruh orang-orang yang terpanggil ini mengagungkan Allah dalam Yerusalem yang baru yang Tuhan sedang persiapkan untuk kita. Mari saudaraku yang terkasih, supaya kita melihat dan mengaku setiap perbuatan Tuhan itu telah nyata dalam hidup ini. Jangan mau menjadi pribadi yang terluput dari anugerah yang besar ini, tetapi ikutlah dalam panggilan dan ikutlah dalam pilihan itu. Kita harus berjuang
karena kita dipersiapkan untuk itu. Biarlah segala yang terjadi dalam hidup saudara, baik suka maupun duka, tidak akan memisahkan saudara dari Tuhan. Malahan saudara harus berkata seperti yang dikatakan oleh Paulus, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Mengapa dia dapat berkata demikian? Karena aku telah bertobat, aku telah diampuni, dan aku telah diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Engkau berperkara dalam perjalanan sejarah kepada seluruh orang yang melawan Engkau, yang tidak menerima otoritas-Mu, dan Engkau melindungi orang-orang yang telah Engkau pilih, yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu di dalam kebenaran itu. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga adalah bagian itu, yang senantiasa mengasihi-Mu meskipun kami dibenci oleh saudara-saudara kami, karena kami hanya hidup di dalam Engkau. Terimalah Tuhan doa pujian kami, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.